Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia Nurmanita, NPM 1212020058, Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di video kali ini, saya akan melakukan penyembuhan uji asumsi klasik. Yang pertama, penyembuhan data pada uji normalitas. Faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Yang ketiga, nilai mendekati 0. Kriterianya, apabila signifikan totality-nya lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi terdistribusi normal. Sebaliknya, apabila signifikan totality-nya lebih kecil daripada 0,05, maka nilai residual dalam regresi tidak terdistribusi normal. Di sini ada 6 jenis grafik histogram transformasi data yang tidak normal. Ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Bentuk grafik histogram yang pertama, moderat positif skewness, bentuk transformasi datanya SQRT dalam kurung X atau akar kuadrat. Yang kedua, substansial positif skewness, bentuk transformasi datanya LG 10 dalam kurung X atau logaritma 10 atau ln. Yang ketiga, ada severe positif skewness dengan bentuk L, bentuk transformasi datanya 1/X atau inverse. Yang keempat, moderat negatif skewness, bentuk transformasi datanya SQRT dalam kurung K diambil X. Bentuk grafik histogram yang kelima, substansial negatif skewness, bentuk transformasi datanya LG 10 dalam kurung K diambil X. Dan yang terakhir ada severe negatif skewness dengan bentuk J, bentuk transformasi datanya 1 dalam kurung K diambil X. Oke, langsung saja kita ke SPSS-nya. Di sini sudah ada datanya. Pertama-tama kita akan menguji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Klik Analyze, pilih Regression, Linear. Untuk dependent-nya kita masukkan Income, independent-nya kita masukkan Earns, Wealth, AXP, dan Age. Kita ke Statistik, Continue, kita ke Plots, variabel Y-nya kita masukkan Spreadsheet, yang X kita masukkan Spread. Continue, kita ke Save, kita checklist unstandardized pada residual. Continue, oke. Lalu kita klik Analyze, pilih yang non-parametric test, Legacy Dialog, yang one sample KS. Tes variabel list-nya kita masukkan unstandardized residual 1. Oke. Nah, di sini asumsi signifikan totality-nya 0,007, yang artinya di bawah 0,05. Maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Oke, kita akan melihat variabel yang mana yang menyebabkan terjadinya tidak normal. Kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, One Sample KS, tes variabel list-nya kita ubah menjadi Income, Earns, Wealth, AXP, dan Age. Oke. Nah, di sini kita lihat asumsi signifikan totality-nya. Untuk yang income ini, dia di bawah 0,05. Yang earns di bawah 0,05, wealth juga di bawah 0,05. Untuk yang AXP ini dia di atas 0,05. Yang age juga sama di atas 0,05. Maka variabel yang menyebabkan tidak normal ini income, earns, dan wealth. Oke. Kita akan melihat grafik histogram dari data yang tidak normal ini, yang variabel tidak normal. Yang tidak normal saja. Kita klik Legacy Dialog, yang histogram. Untuk variabelnya kita masukkan income, checklist yang display normal curve. Oke. Selanjutnya untuk yang earns kita klik Graphs,
legacy dialog, pilih yang histogram, kita ubah jadi earns. Oke. Dan yang terakhir untuk world, kita klik grapes lagi, legacy dialog, histogram, yang world variablesnya. Oke. Nah, kita lihat satu-satu grafiknya. Di sini untuk yang income lebih condong ke substansial positif skewness. Untuk yang earns juga sama, ia lebih condong ke substansial positif skewness. Sedangkan yang wealth ini dia lebih ke moderate positif skewness. Oke, karena kita sudah tahu grafiknya, maka kita transformasi datanya. Kita klik transform ke compute variable. Target variable yang untuk income ini karena dia substansial positif tadi, kita akan menggunakan ln. Nah, numeric expressionnya ini kita klik yang function group yang all. Untuk function and special variablesnya kita cari yang ln. Nah, ini sini kita masukkan income. Oke. Lalu untuk yang earth juga sama, kita menggunakan ln. Numeric expressionnya di sini ln, kita ubah ke earns. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang world ini karena berbeda, kita menggunakan SQRT karena kan tadi histogramnya moderate positive skewness. Oke, well. Di sini numeric expressionnya juga kita ubah, kita ke function group yang all, kita cari yang SQRT. SQRT. Nah, di sini kita masukkan yang world. Oke. Nah, ketiganya sudah kita transform. Lalu kita cek nih, kita uji normalitas variabel dari masing-masingnya. Apa sudah normal? Oke, pertama-tama kita klik analyze. Pilih non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Tes variablesnya kita masukkan yang ln income, ln earns, SQRT world. Oke. Nah, di sini signifikannya untuk ln income 0,200, ln earns juga sama 0,200. SQRT world-nya ini di sini signifikannya 0,085. Yang artinya ketiganya ini dia di atas 0,05. Maka di sini sudah terdistribusi normal. Lalu kita akan menguji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan menggabungkan variabel yang kita normalkan tadi, yang ln income, ln earns, dan SQRT world, dengan variabel yang sudah normal, yang AXP dan H. Oke, pertama-tama kita klik analyze, pilih yang regression, linear. Nah, dependennya ini kita ubah jadi ln income. Independennya kita masukkan yang ln earns, SQRT world, dan AXP dan H. Oke, kita ke statistik. Kita lihat continue, plots-nya sudah. Oke, save-nya juga sudah. Oke, continue. Oke. Lalu kita klik analyze, non-parametric test, pilih yang legacy dialog, one sample KS, tes variablesnya kita ubah jadi unstandardized yang res 2 ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini asumsi signifikan totality-nya 0,179.
ia di atas 0,05. Maka di sini nilai residual dalam suatu regresinya sudah terdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi, yang pertama melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi, seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan, maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Nah, pengujiannya ini dilakukan dengan melihat tabel koefisien pada nilai tolerance value-nya dan variance inflation factor atau VIF. Kriteria hasilnya apabila toleransi value-nya ini lebih kecil daripada 0,1 atau VIF-nya lebih besar daripada 10, maka terjadi multikolonialitas. Sebaliknya, apabila toleransi value-nya ini lebih besar daripada 0,1 atau VIF-nya lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Oke, kita ke SPSS-nya. Kita klik File, Open Data. Kita ubah menjadi Excel. Nah, di sini data penyembuhan uji multikolonialitas. Open. Oke. Nah, pertama-tama kita klik Analyze. Lalu pilih yang Regression, Linear. Dependent-nya kita masukkan Income. Independent-nya kita masukkan Earns, Wealth, EXP, dan Age. Kita ke Statistik. Kita checklist yang collinearity diagnostic. Continue. Oke. Kita ke tabel koefisien A pada nilai tolerance dan VIF-nya. Di sini terlihat toleransinya ini semuanya di atas 0,1. Kita cek yang VIF-nya ini. Di sini terlihat ada yang di atas 10. Maka di sini terjadi multikolonialitas. Pada variabel EXP ini, VIF-nya ini 10,007. Maka kita akan mengeluarkan variabel yang berkolerasi tinggi ini. Jika multikolnya tinggi, maka ada dua variabel yang saling berhubungan. Maka kita akan mengeluarkan salah satu variabelnya yang saling berhubungan tersebut. Maka kita akan pertama-tama mengeluarkan H-nya terlebih dahulu. Langsung saja kita klik Analyze, pilih Regression yang linear. Nah, kita independennya kita keluarkan, yang H ini kita keluarkan. Nah, jadi di sini independennya hanya ada Earns, Wealth, dan EXP. Oke. Kita lihat ke tabel koefisien A tadi. Nah, di sini toleransinya ini semuanya di atas 0,1. Untuk VIF-nya di bawah 10 semua. Maka di sini tidak terjadi multikolonialitas. Kita akan mencoba jika variabel EXP-nya ini yang kita keluarkan, H-nya kita masukkan, oke. Pertama kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, di sini kita ubah, di independennya kita keluarkan EXP dan kita masukkan yang H. Oke, kita lihat,
Nah, di sini juga sama, toleransinya ini semuanya di atas 0,1. Untuk VAF-nya semuanya di bawah 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.